Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Faiz Abdurrahman dalam acara Kisah Inspiratif. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah perjalanan kelompok 3 investigasi dalam pembentukan film dokumenter yang berjudul Jejak Malam di Banten Girang, sebuah catatan investigasi. Perjalanan ini bermula di tengah hiruk-pikuk kehidupan kampus pada hari Kamis 13 November 2025. Saat itu, saya bersama kelompok tim investigasi berkumpul dengan satu tujuan, yaitu merumuskan sebuah karya film dokumenter yang berdampak. Di salah satu sudut kampus, kami berdiskusi panjang lebar, melempar ide satu sama lain mengenai topik apa yang layak diangkat menjadi film investigasi. Setelah berbagai pertimbangan, kami sepakat untuk mengangkat sisi historis dari salah satu tokoh legenda Banten, yaitu Ki Mas Jong. Kami memilih judul sejarah Ki Mas Jong dan segera menyusun proposal agar siap dipresentasikan minggu depan. Namun, realitas akademik seringkali menuntut lebih daripada sekedar cerita sejarah. Pada hari Selasa 18 November 2025, momen krusial itu tiba. Kami berdiri di depan kelas mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun dosen kami memberikan pandangan yang mengubah arah jarum kompas kami. Beliau menilai bahwa judul sejarah Ki Mas Jong lebih condong kepada berita future atau yang bisa disebut kisah ringan atau human interest, bukan sebuah investigasi yang menuntut penggalian fakta mendalam atas sebuah kasus. Kritik itu menyadarkan kami pun kembali berdiskusi cepat dan memutuskan untuk mengambil sudut pandang yang lebih berani, kontroversial, dan menantang, yaitu prostitusi di sekitaran makam Ki Mas Jong. Langkah pertama dimulai pada hari Rabu 19 November 2025. Kami mendatangi langsung lokasi makam Ki Mas Jong. Di sana kami disambut oleh penjaga makam yang dengan sabar memandu kami di bawah naungan pohon-pohon tua. Beliau menceritakan sejarah asli Ki Mas Jong hingga matahari mulai condong ke barat. Hari itu kami habiskan untuk memahami konteks sejarah sebelum menyelami sisi gelap yang konon ada di sekitarnya. Hujan sesungguhnya datang pada hari Jumat 21 November 2025. Siang itu kami berkumpul kembali di kawasan makam untuk mengurus hal penting vital dalam jurnalisme investigasi, yaitu perizinan. Kami mempelajari peta sosial wilayah Banten Girang yang ternyata cukup unik. Wilayah ini memiliki 5 RT yang terdiri dari RT 01, 03, 04, dan 05, berada di bawah naungan RW 17, sementara RT 02 berdiri terpisah dari RW tersebut. Setelah menaikkan ibadah salat Jumat, kami memberanikan diri mengunjungi RT 02. Kami menjelaskan niat kami dengan sopan, memaparkan tujuan akademis kami berada di Banten Girang. Namun setelah diskusi yang cukup panjang dan makan waktu lama, kami menelan pil pahit. Pihak RT 02 tidak memberikan izin untuk melakukan investigasi di wilayahnya. Penolakan ini sempat membuat semangat kami surut, namun kami tahu kami tidak boleh berhenti. Sore harinya kami mencoba peruntungan di RT 01. Kontras dengan pengalaman sebelumnya, di sini kami disambut dengan sangat hangat. Ketua RT mendengarkan penjelasan kami dan tanpa ragu memberikan izin, bahkan menyatakan dukungannya penuh atas tugas yang kami emban. Dukungan ini menjadi angin segar bagi kelompok kami. Tak berhenti di situ, malam harinya selepas sholat Isya, kami melanjutkan sowan ke rumah Ketua RT 04. Syukurlah respon positif kembali kami terima. Beliau menyetujui kegiatan kelompok kami di wilayahnya. Keesokan harinya, Sabtu tanggal 22 November 2025 adalah hari yang eksekusi lapangan. Kami berkumpul lagi di sekitar makam Ki Mas Jong. Hari itu kami habiskan untuk mewawancari masyarakat sekitar dan para pedagang UMKM yang menentukan hidupnya di kawasan Banten Girang. Kami juga menyempatkan diri meminta izin kepada RT 03 untuk melengkapi akses investigasi kami. Kegiatan wawancara dan observasi ini berlangsung intens hingga malam hari, mengumpulkan kepingan-kepingan fakta dari narasumber di lapangan. Setelah data terkumpul, tibalah fase pasca produksi yang melelahkan namun krusial. Pada Senin tanggal 24 November 2025, kami mulai menyatukan potongan-potongan footage yang berhasil didapatkan. Proses penyutingan video editing ini memakan waktu seharian hingga menjelang maghrib. Perjuangan kami berlanjut hingga Rabu 26 November 2025. Kali ini kami memiliki suasana berbeda dengan mengerjakan tugas di sebuah kafe.
Fokus hari itu adalah penyempurnaan video dan pembuatan voice over atau bisa disebut narasi suara untuk menghidupkan visual yang telah kami susun. Kami bekerja keras memastikan setiap detik video yang menyampaikan pesan yang kuat hingga tak terasa waktu kembali menunjukkan pukul 6 maghrib. Itulah perjalanan panjang kami dari sekedar ide, sejarah, penolakan izin, hingga dukungan warga. Semua menjadi bumbu dalam proses penggarapan film dokumenter ini. Mungkin ini saja cerita yang bisa saya sampaikan. Saya Fas Abdurrahman dan kru Despiwa pamit undur diri. Terus saksikan program terbaru dan terupdate dari kami. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.